Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas di minggu lalu, yaitu bangun ruang sisi datar. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang prisma. Yang kita akan bahas di bangun ruang prisma itu yaitu tentang rumus luas permukaan dan volume dari sebuah prisma. Ini adalah contoh-contoh bentuk prisma. Ada yang alasnya berupa segitiga, segi 4, segi 5 pun juga ada, segi 6, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan coba mencari luas permukaan dari sebuah prisma. Dalam mencari luas permukaan sebuah prisma, kita memerlukan alas dari sebuah prisma. Berarti yang kita lakukan pertama kali ialah mengidentifikasi berbentuk apakah alas dari sebuah prisma itu. Apakah dia berbentuk segi 4, segi 3, segi 5, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui bentuk dari alas sebuah prisma, maka yang kita lakukan mencari luas alas tersebut. Dan ketika kita sudah mencari luas alas, yang kita lakukan ialah luas tutupnya dan luas selimut dari prisma itu tersendiri. Karena alas dan tutup itu merupakan bidang yang sama, karena dia pasti bentuknya sama, makanya bisa kita tuliskan dalam 2 kali bidang alas atau 2 kali luas alas. Oke, coba kita lihat prisma yang pertama ini. Yang pertama kita lakukan ialah kita cari tahu dulu nih, bentuk apa sih prisma ini? Ternyata prisma ini berbentuk sebuah segitiga. Rumus luas segitiga apa? Segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa sih? Alasnya 3, tingginya 4. Berarti setengah kali 3 kali 4. Karena alas dan tutup itu bentuknya sama, maka bisa kita tuliskan 2 kali bidang pertama. Lalu kita jumlahkan bidang kedua, ketiga, dan keempat. Kita masukkan aja angka-angkanya. Tadi berapa sih? Rumus luas segitiga tadi apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 3 kali 4. Karena kita akan kalikan dengan 2, karena dia ada 2 bidang yang sama, yaitu bidang alas dan bidang tutup, berarti kita kalikan dengan 2. Lalu kita lihat bidang kedua ini berbentuk apa? Ternyata bidang kedua, ketiga, dan keempat itu bentuknya sama, yaitu persegi panjang. Rumus luas dari persegi panjang apa? Yaitu panjang kali lebar. Berarti kita lihat panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oh, ternyata panjang dari bidang yang kedua itu 4. Lebarnya pasti sama, karena dia menyelimuti prisma itu tersendiri, berarti memiliki lebar yang sama, yaitu 20. Berarti 4 kali 20. Lalu kita jumlahkan bidang ketiga dan bidang keempat. Bidang ketiga panjangnya 5. Berarti tambah 5 kali 20, karena lebarnya pun sama. Lalu kita tambahkan dengan bidang keempat, yaitu 3 kali 20. Oke, kita coba cari hasil dari setengah kali 3 kali 4. Hasilnya berapa? 6. Lalu kita kalikan dengan 2. Oh, ternyata 4 kali 20 ditambah 5 kali 20 ditambah 3 kali 20 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk sifat asosiatif. Berarti angka 20-nya kita letakkan di depan. Lalu kita kalikan dengan penjumlahan 4 ditambah 5 ditambah 3. 2 kali 6 berapa? 12. 20 dikali penjumlahan 4 tambah 5 tambah 3 berapa? 4 tambah 5, 9. Tambah 3, 12. 12 dikalikan dengan 20, 240. Kita jumlahkan 12, hasilnya 252. Berarti luas permukaan prisma yang pertama adalah 252 cm persegi. Sekarang kita lihat nih prisma yang kedua. Oh, prisma yang kedua itu ternyata bentuknya itu sama dengan yang
selimut-selimutnya. Berarti rumusnya itu ialah panjang kali lebar. Berarti 2 kali bidang pertama ditambah bidang kedua ditambah bidang ketiga ditambah bidang keempat, lalu kita tambahkan bidang kelima. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Karena dia bentuk segi 4, yaitu persegi panjang, maka rumus keseluruhan dari semua bidang itu sama. Rumus luasnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Berarti tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Untuk bidang pertama panjangnya 8, lebarnya 6. Karena ada 2, berarti kita kalikan dengan 2. Bidang kedua 6 kali 40. Bidang ketiga 8 kali 40. Bidang keempat 6 dikali 40. Bidang kelima 8 dikali 40. 8 kali 6 ini hasilnya berapa? 48. Kita kalikan dengan 2. Bentuk 6 kali 40 ditambah 8 dikali 40 ditambah 6 kali 40 ditambah 8 kali 40 itu bisa kita tuliskan dengan sifat asosiatif, yaitu angka 40-nya kita letakkan di depan. Berarti 40 dikalikan jumlah dari 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8. 2 dikali 48 itu berapa sih? 96. Oh, ternyata 6 tambah 8 ditambah 6 ditambah 8 itu bisa kita tuliskan dalam sifat asosiatif lagi. Karena dia memiliki 2 angka 6 dan 2 angka 8, berarti angka 2-nya ini bisa kita letakkan di depan. Berarti 2 dikali jumlah dari 6 ditambah 8. Lalu kita kalikan dengan 40. 96 yang kita sudah dapatkan hasilnya. Kita cari hasil ini. 8 tambah 6, 14. 14 dikalikan dengan 2, 28. Berarti 40 kali 28. 40 kali 28 berapa? 1120 ditambahkan dengan 96, hasilnya 1216 cm per segi. Oke, yang selanjutnya prisma nomor 3 itu berbentuk segi 6. Sebelum kita mencari luas alasnya, berarti kita harus mengetahui tinggi dari alasnya ini apa sih, berapa sih tinggi alasnya. Karena dia bentuknya segi 6, berarti dia memiliki 6 buah segitiga. 6 buah segitiga. Rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya sudah kita dapat 10. Alasnya sudah kita dapat 10. Alasnya sudah kita dapat 10. Berarti kita tinggal cari tingginya ini berapa. Kita gunakan teorema Pitagoras. Berarti 10 kuadrat dikurang nih 10 sisi miring dikurang sisi alas. Karena panjangnya 10 cm, kita bagi 2. Karena yang kita butuhkan setengah dari bentuk segitiga ini. Berarti 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya akar 75. Akar 75 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 25 dikalikan 3. Lalu kita dapatkan hasilnya 5 akar 3. Berarti kita udah dapat nih hasilnya 5 akar 3 untuk tinggi. Berarti untuk rumus luasnya setengah dikalikan 10 dikalikan 5 akar 3. Oke, kita masukkan nih penjumlahan dari seluruh bidangnya. 2 dikali bidang pertama ditambah bidang kedua ditambahkan bidang ketiga ditambahkan bidang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kita tuliskan 2 kali bidang 1. Karena bentuknya sama antara bidang 2 dan bidang 7, bisa kita tuliskan dalam seperti ini.
2 kali bidang 1 ditambah bidang 2 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 ditambah bidang 2. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 dikali bidang 1 ditambahkan 6 dikali bidang 2. Bidang 1 ini rumusnya apa? Karena dia memiliki 6 kali luas segitiga. Tadi kan luas segitiganya udah kita dapat nih, setengah kali 10 kali 5 akar 3. Berarti kita tinggal tulis nih, setengah kali 10 kali 5 akar 3. Lalu kita kalikan dengan 6. Karena 2 kali bidang pertama, berarti kita kalikan dengan 2. Rumus dari luas bidang kedua itu berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 30. Karena dia ada 6 bentuk persegi panjang, berarti dikalikan dengan 6. 6 dikali setengah kali 10 kali 5. 10 ini bisa kita coret dengan 2, itu hasilnya 5. 5 kali 5 25 kali 6 150. Kita kalikan dengan 2, 300 akar 3. 6 kali 10 kali 30 1800. Berarti hasilnya 1800 ditambah 300 akar 3 cm persegi. Berarti dari ketiga gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus luas permukaan itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut, dimana luas selimutnya itu ialah keliling alas dikali tinggi, ya kan? Berarti rumus dari luas permukaan ialah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Lalu selanjutnya ialah volume prisma. Dalam menentukan volume dari sebuah prisma, yang pertama kali kita lakukan sama, yaitu kita identifikasi alas dari prisma itu. Apakah dia berbentuk segitiga dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengidentifikasi alasnya itu apa, lalu langkah selanjutnya itu yang kita cari adalah luas alas. Ketika sudah kita dapatkan luas alasnya, yang selanjutnya adalah identifikasi tingginya. Ketika kita sudah tahu luas alas dan tingginya, maka akan kita dapatkan hasil dari volume prisma itu tersendiri. Karena rumus luas volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Coba kita lihat gambar yang pertama atau contoh yang pertama ini. Gambar prisma ini memiliki alas berbentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti luas alasnya setengah kali 6 dikali 8. Sama dengan 24. Lalu kita identifikasi tingginya itu berapa? Ternyata tingginya itu 40 cm. Lalu tinggal kita masukkan rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Berarti setengah kali 6 kali 8 dikali 40. Atau sama dengan 24 kali 40. Hasilnya 960 cm kubik. Ingat ya, untuk volume itu satuannya cm kubik, kalau untuk luas permukaan satuannya cm persegi. Untuk gambar yang prisma kedua, ini kurang lebih sama dengan gambar yang pertama, yaitu berbentuk segitiga dengan alas 8 dan tingginya 6. Berarti setengah kali 6 kali 8 sama dengan 24. Ini bisa dibalik ya, 6 kali 8 itu sama aja dengan 8 kali 6 karena dia memiliki sifat komutatif. Lalu kita identifikasi tingginya. Tingginya itu juga sama, yaitu 40 cm. Lalu tinggal kita masukkan aja luas alas kali tinggi, setengah kali 6 kali 8 kali 40, yaitu 24 kali 40. Hasilnya juga sama, 960 cm kubik. Kenapa dia gambar pertama dan gambar kedua itu sama? Karena dia merupakan perpotongan dari gambar ketiga. Ya, dia merupakan perpotongan dari gambar ketiga. Perpotongan. Dia merupakan gambar ketiga atau setengah dari gambar ketiga. Makanya untuk
gambar ketiga ini untuk luas alasnya sama, bisa kita jumlahkan. Oh maaf, ini salah, ini harusnya hasilnya 48. Kita jumlahkan 24 ditambah 24, itu hasilnya juga sama 48. Bisa kita jumlahkan dari luas alas prisma pertama dan kedua, atau kita cari 6 dikalikan 8, hasilnya 48. Lalu kita cari tingginya itu berapa, karena dia perpotongan dari gambar yang ketiga ini merupakan perpotongan dari gambar pertama dan kedua, berarti tingginya pun sama, yaitu 40. Berarti udah kita tahu nih luas alasnya dan tingginya, tinggal kita masukkan 6 kali 8 kali 40, yaitu sama dengan 48 kali 40 sama dengan 1920 cm kubik. Hasil dari volume ini ternyata merupakan penjumlahan dari 960 ditambah 960. Hasilnya 1920. Berarti ketika volumenya itu merupakan perpotongan dari sebuah prisma yang besar, itu bisa kita cari volumenya dari volume perpotongan yang pertama ditambah volume perpotongan yang kedua, akan menghasilkan luas alas yang sama dan volume yang sama. Untuk gambar pertama dan gambar kedua ini sama dengan gambar yang sebelumnya, itu merupakan perpotongan dari gambar yang ketiga. Karena dia merupakan perpotongan gambar yang ketiga, berarti alasnya itu merupakan perpotongan dari alas prisma segi 6, berarti setengah dari segi 6, setengah segi 6. Berarti rumus luas alasnya, rumus luas alas segi 6 berapa sih? 6 dikalikan segitiga, luas segitiga. Karena dia perpotongannya atau setengah dari gambar yang ketiga, itu berarti setengah dikali 6 dikali luas segitiga. Setengah dikali 6 itu sama dengan 3. Luas dari sebuah segitiga yaitu, karena ini, nah ini gambarnya seperti ini kurang lebih. Berarti kita cari ini tingginya nih di sini. Tinggi. Akan kita dapatkan tinggi dari alasnya itu 5 akar 3. Alasnya yaitu 10, berarti tinggal kita masukkan 3 dikali setengah dikali 10 dikali 5 akar 3, hasilnya 75 akar 3. Lalu kita cari tinggi prismanya berapa. Beda loh ya sama tinggi yang alas tadi. Yang ini tuh tinggi alas dan ini tuh tinggi prismanya. Berarti yang kita cari yang ini nih, tinggi prisma, yaitu 30. Udah kita dapatkan luas alasnya itu dan tingginya, tinggal kita masukkan nih ke dalam rumus volumenya. Sama yang sebelumnya, itu luas alas dikali tinggi. Jadi tinggal kita masukkan aja 3 dikali setengah dikali 10 kali 5 akar 3 dikalikan dengan 30, yaitu 75 akar 3 dikali 30, hasilnya 2250 akar 3. Untuk gambar yang kedua juga sama, kurang lebih sama, karena dia juga merupakan perpotongan dari gambar yang ketiga. Kita cari tinggi alasnya ini berapa. Tinggi alasnya 5 akar 3, atau boleh kalian cari juga sendiri kalau untuk mengetahui apakah benar gak sih perhitungan ibu. Selanjutnya setelah kita dapatkan tingginya, kita masukkan rumusnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Rumus luas alasnya berarti sama yang atas, 3 kali setengah kali 10 kali 5 akar 3. Kita dapatkan hasilnya juga sama, 75 akar 3. Tingginya pun juga sama, yaitu 30 cm. Setelah kita dapatkan luas alas dan tingginya, kita masukkan ke rumus volumenya, yaitu luas alas kali tinggi. Berarti tinggal kita tuliskan 3 kali setengah kali 10 kali 5 akar 3 dikalikan dengan tingginya 30, yaitu sama dengan 75 akar 3 dikali 30. 75 kali 30 itu 2250, tinggal kita tambahkan akar 3. Untuk nomor 3 ini, bisa kita cari dengan penjumlahan luas alas prisma yang pertama
dan luas alas prisma kedua. Itu akan tetapi hanya untuk perpotongan dari gambar yang ketiga. Tapi jika bukan merupakan perpotongan dari gambar yang ketiga, maka tidak usah kita jumlahkan. Kita cari sama, kita cari luas alasnya terlebih dahulu, baru kita cari tingginya. Berarti ini bisa kita tuliskan dengan 75 akar 3 ditambah 75 akar 3. Hasilnya 150 akar 3. 6 dikali setengah itu 3, dikali 10, 30, dikali 5, 150 akar 3. Hasilnya sama kan? Ini dengan ini tuh sama. Nanti tinggal kita jumlahkan aja nih. Yang ini juga bisa kita jumlahkan. 2250 akar 3 ditambah dengan 2250 akar 3, itu hasilnya juga pasti sama dengan 4500 akar 3. Atau bisa kita cari dengan rumus luas alas kali tingginya. 6 dikali setengah kali 10 kali 5 akar 3 dikalikan 30. Ini bisa kita coret. Jadi 3 kali 10 kali 5 itu 150 akar 3, kita kalikan dengan 30, yaitu 4500 akar 3. Dapat disimpulkan bahwa volumenya itu luas alas kali tinggi, dengan V itu volume prisma, LA itu luas alas prisma, dan T itu sebagai tinggi prisma. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga, berarti kita gambarkan segitiga dengan panjang setiap sisinya 3, 4, dan 5 cm. Oh, ini bisa kita gunakan teorema Pitagoras nih, 3, 4, 5. Itu merupakan triple Pitagoras. Berarti sini 3, sini 4, di sini 5. Ini berarti dia segitiga siku-siku ya. Apabila tinggi prismanya itu 10 cm, tentukan luas permukaan dan volume prisma tersebut. Oke. Yang pertama ini bentuknya segitiga alasnya, berarti rumus luas alasnya itu setengah dikalikan alas kalikan tinggi. Berarti yang pertama kita tulis diketahuinya itu apa aja. Sisi yaitu 3, 4, 5, dan tingginya itu sama dengan 10. Yang ditanya itu luas permukaan dan volumenya itu berapa. Luas permukaan dan volume itu berapa? Oke. Luas permukaan itu rumusnya apa sih? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi, berarti 2 dikali setengah, alasnya berapa? 3, tingginya 4. Tingginya 4. Ditambah keliling alas. Keliling alasnya 3 ditambah 4 tambah 5 berapa? 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, 12 kali tingginya 10. Berarti kita tuliskan nih, 2 kali setengah kali 3 kali 4. Ini bisa kita coret ya. Berarti tinggal 3 kali 4 itu berarti 12 ditambah 12 kali 10, 120. 120 ditambah 12, 132 cm persegi. Berarti kita dapatkan luas permukaannya 132 cm persegi. Lalu selanjutnya kita cari adalah volumenya. Volumenya itu rumusnya luas alas dikalikan dengan tinggi. Kita cari luas alasnya. Karena dia bentuknya segitiga, berarti rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti tadi 3, tingginya itu 4. Ini dikalikan tinggi prisma. Luas alas kali tinggi prismanya itu 10 ya, 10. Berarti
Ini bisa kita coret ya, setengah kali 4 bisa kita coret jadi 2, berarti tinggal 3 kali 2 itu 6 dikali 10, berarti sama dengan 60 cm kubik. Oke, contoh selanjutnya nomor 2, luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm persegi. Berarti kita tulis nih, diketahui luas permukaannya itu 256 cm persegi. Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang. Berarti persegi panjang kita gambarkan dengan ukuran panjangnya 5, lebarnya 4. Tentukan tinggi serta volume prisma tersebut. Oke. Jadi kita tulis panjangnya itu 5, lebarnya itu 4. Yang ditanya itu tinggi dan volume. Yang ditanya itu tinggi dan volume. Berarti kita cari tingginya dulu ya. Rumus luas permukaan tadi apa? 2 dikali alas atau luas alas, maaf, ditambahkan keliling alas dikali tinggi. Berarti 256 sama dengan 2 dikalikan luas alas, berarti 5 kali 4 ya, 5 kali 4 ditambah keliling alasnya itu 5 tambah 4 9, 5 tambah 4 tambah lagi 5 tambah 4, berarti dikalikan dengan 2 dikalikan dengan tinggi, kan? 256 sama dengan 2 kali 5 kali 4 ditambah 9 kali 2 kali tinggi. Berarti kita dapatkan 2 kali 5 kali 4 nya itu berapa? 2 kali 5 10, 10 kali 4 40, 9 kali 2 18 kali T, berarti 18 T. Itu berarti tingginya itu sama dengan 256 dikurang 40 berapa? 216 dibagi dengan 18. Itu hasilnya sama dengan 12 cm. Tingginya udah kita dapatkan 12 cm. Berarti sekarang kita cari volumenya. Volumenya itu luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar, panjangnya 5, lebarnya 4. Kali tinggi prismanya 12. 5 kali 4 20 dikalikan 12, hasilnya 240 cm kubik. Berarti tingginya itu 12, volumenya 240 cm kubik. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.